Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, alhamdulillah, dan semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua diakui dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang berbahagia, kita semua pasti merasa pernah capek. Tapi capek, lelah itu bukan karena kita habis bekerja, kita habis berolahraga, ataupun kita capek karena sudah melaksanakan ibadah. Capek kita itu yang pertama cuma buat memikirkan omongan orang yang gak ada gunanya. Dan yang kedua, salah satunya lagi memikirkan hasil yang belum kejadian di masa yang akan datang. Atau yang ketiga, bisa memikirkan masa lalu yang udah gak bisa diulang lagi. Itu sangat melelahkan. Itu contoh capek yang mungkin kita semua pernah merasakan. Nah, saya di sini akan mencoba sedikit mengulang, sedikit mengulas dan membedah konsep agar kita hidup lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman. Dan saya akan coba membedah mengenai peta kendali. Apa itu peta kendali? Peta kendali itu adalah lingkaran, suatu lingkaran kendali, dan di situ ada hal-hal yang di dalam kendali, juga di luar kendali. Sahabat yang berbahagia, ada contoh-contoh hal yang berkaitan dengan peta kendali itu adanya di dalam kendali. Nah, dalam kendali itu kita bisa mengendalikan sebagai umat manusia yang Allah sudah titipkan sebagai ikhtiar, sebagai usaha kita. Ya, untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai bentuk ikhtiar dan tawakal kita. Ada contoh beberapa hal-hal yang bisa kita kendalikan. Mungkin sahabat bisa pilih di mana yang masuk dalam kendali kita. Yang pertama ada hati dan niat. Selain hati dan niat, ada juga lisan, perkataan, dan perbuatan. Terus yang ketiga, ikhtiar, usaha kita. Kembali lagi ke pertama, ada hati dan niat. Jadi kalau bisa diperumpamakan, dipilih, ada ikhlas atau riya ketika kita pas beribadah, ketika kita pas bersedekah,
Terus juga ada husnudon ke Allah, atau sebaliknya kita suudzon ke Allah. Terus juga kita mau sabar atau marah atau katakanlah gelisah ketika kita sebagai umatnya diuji. Nah, itu hati dan niat kita. Terus yang kedua, lisan dan perbuatan. Kita mau dikir, istighfar atau ngeluh, itu tinggal pilih. Terus contohnya lagi, kita mau jujur atau bohong, kita bisa pilih di situ. Terus sebagai bentuk ibadah, kita mau sholat tepat waktu atau terus menunda-nunda. Nah, itu lisan dan perbuatan. Terus juga yang selanjutnya, ikhtiar usaha kita. Kita mau usaha, bekerja, belajar semampunya. Terus juga kita apakah mau berusaha menjaga wudhu sebelum kita melaksanakan sholat, atau kita mau pilih teman yang mengajak ke masjid, atau sebaliknya mengajak ke jalan maksiat. Tentunya dari contoh-contoh yang ada di dalam kendali itu, kita bisa memilih. Tentunya kita menginginkan hal-hal pilihan yang terbaik. Ada sedikit bisa dikatakan rumus di sini, doa yang bacaannya itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfirullah mabik. Kenali, lalu berbuat semampumu. Jadi kenali dulu dan berusaha berbuat semampumu. Jadi untuk hasil rezeki seperti jodoh, hidayah, atau orang lain menganggap kita dalam artian negatif, yaitu urusan Allah. Dan tugas kita cuma mengajarkan bagian kita sebaik-baiknya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang masuk ke dalam kendali kita. Terus yang selanjutnya, ada yang kedua, tentunya ada dalam, ada luar kendali kita. Nah, luar kendali kita itu luar kendali yang Allah punyai, yang Allah pegang 100%. Jadi tugas kita sebagai umat manusia cuma berharap ridho, dan setelah itu tawakal serta ikhtiar. Apa saja yang ada di luar kendali kita? Mungkin sedikit contoh, ada ketetapan Allah di qada dan qadar. Itu salah satunya. Terus yang kedua, orang lain. Yang ketiga, kondisi dunia, cuaca, dan lain-lain. Oke, kita kasih contoh. Kembali ke poin pertama, itu ketetapan Allah dengan qada dan qadarnya. Jadi seperti hidup, mati, kapan kita lahir, kapan kita dipanggil untuk pulang. Nah, itu sudah ketetapan Allah. Rezeki, jumlah jalannya rezeki itu udah dituliskan oleh Allah. Jodoh itu pun sama, takdir. Jadi ujian, musibah, nikmat yang datang tiba-tiba, kita nggak tahu. Itu di luar kendali kita. Terus selanjutnya berkaitan dengan orang lain, pendapat orang lain. Kita mau disukai, mau dibenci, sekaligus difitnah orang, ya
kita nggak pedulikan, karena memang itu di luar kendali kita. Perlakuan orang lain pun sama, disakitin, dihianatin, dilupain orang. Yang selanjutnya, kondisi berkaitan dengan cuaca alam, hujan, terus juga gempa, banjir, itu hasil akhir. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita menerimanya. Jadi berkaitan dengan peta kendali itu sebuah lingkaran, ada yang bisa dapat kita kendalikan dan ada juga yang kita sebagai manusia nggak bisa mengendalikan itu di luar kendali. Jadi kalau udah ikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin, bebaskan, lepaskan, itu namanya tawakal. Dan kalau tidak, kita akan capek sendiri memikirkan, memaksa, mengatur yang bukan urusan kita. Hanya Allah yang tahu. Ada kutipan yang sangat luar biasa dari Syekh Ibnu Al-Athaillah yang sangat luar biasa. Jadi bunyinya, istirahatkan jiwamu untuk menerima apa yang sudah dalam pengaturan. Apa yang sudah diatur sebelumnya, jangan kamu atur untuk dirimu. Jadi berhenti jadi sutradara untuk film orang lain. Jadi sutradara buat diri kita sendiri, dirimu sendiri. Itu sangat luar biasa menurut saya. Terus juga ada rumus yang disingkat, padat, jelas, yaitu 3B, yang mungkin bisa dipraktekkan dengan sangat sederhana. Yang pertama, B, berdamai. Yang kedua, B, berani. Yang ketiga, B, bijaksana. Berdamai di sini untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. Jadi kembali lagi ke yang tadi, ya udah, kita harus bisa menerima. Bukan artian kita pasrah begitu saja tanpa menerima kenyataan, seperti di jalan ada macet, kita bawa kendaraan. Terus juga ada orang yang katakanlah nggak care kita, nggak suka ke kita, ya itu udah qada dan qadar, di luar kendali. Dan itu tidak akan dihisap. Ngapain juga kita memikirkan yang di luar kita, bukan urusan. Terus berani di sini untuk apa? Untuk apa-apa yang bisa kita rubah. Seperti pikiran negatif, kita rubah menjadi positif. Kebiasaan jelek kita rubah menjadi kebiasaan yang baik. Terus juga ucapan kasar, sedikitnya kita benahi dengan ucapan yang lembut. Tindakan malas kita rubah menjadi tidak malas. Ya karena itu semua free will. Nah, itu yang pasti akan diperhitungkan dan pasti akan dihisap. Terus bijaksana, ya bijaksana membedakan antara keduanya tadi. Ada berdamai, terus juga berani. Dan sahabat yang berbahagia, tentunya dari semua itu ada yang luar biasa. Ada doa yang cukup sederhana, tapi insya Allah kita coba
renungkan, kita coba amalkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi doanya sebagai berikut. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat aku ubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkan hatiku, tenangkan jiwaku, damaikan pikirku. Dan untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakan keberanian untuk melangkah mendapat pertolongan dan ridho-Mu. Jadi di sini pesan pengingat, berdamai dengan yang tidak bisa kita rubah, berani yang bisa kita ubah, bijaksana membedakan keduanya. Itu dari awal saya mencoba menyampaikan berkaitan dengan peta kendali, lingkaran yang terbagi menjadi dua, ada di dalam kendali, ada di luar kendali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf secara diri pribadi. Yang benar datangnya dari Allah. Yang salah itu adalah kekurangan saya. Perlahan, yakin dan pasti, ketika kita punya banyak kendala, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kendali. Slow but sure. Akhir salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.